Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Kaidah fikih. Kata kaidah fikih terdiri dari dua kata, yakni kaidah dan fikih. Kaidah kata mufrad yang jamaknya kawaid. Menurut bahasa berarti dasar atau asas, dan kata fikih berasal dari kata fikih yang berarti faham, yang menurut istilah berarti kumpulan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil yang terperinci. Kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah merupakan gabungan dari kata kaidah dan usuliyah. Kaidah dalam bahasa Arab ditulis dengan kaidah, yang artinya patokan, pedoman, dan titik tolak, dan ada pula yang mengartikan dengan peraturan. Sedangkan bentuk jamak dari kaidah adalah kawaid. Adapun usuliyah berasal dari kata al-as, yang artinya pokok, dasar, atau dalil sebagai landasan. Jadi kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil-dalil syara yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalian hukum. Kaidah usuliyah disebut juga sebagai kaidah istinbatiyah, atau ada yang menyebut sebagai kaidah lugawiyah. Kaidah usul pada hakikatnya adalah kaidah istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid dalam istinbat atau pengambilan sebuah hukum syari'iyah amaliyah. Kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Dengan kata lain, kita bisa memahami bahwa kaidah usul bukan suatu hukum, ia hanyalah sebuah alat atau wasilah kepada kesimpulan suatu hukum syar'i. Perbedaan antara kaidah usul dan kaidah fikih pun bisa dilihat dari maudu'nya atau objek. Jika kaidah usul maudu'nya dalil-dalil sam'iyah, sedangkan kaidah fikih maudu'nya perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan, seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kaidah-kaidah usul jauh lebih sedikit dari kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah usul lebih kuat dari kaidah-kaidah fikih. Seluruh umat sepakat bahwa kaidah-kaidah usul adalah hujjah dan mayoritas dibangun di atas dalil yang qat'i. Baik, penjelasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Nur Majidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang urgensi bagi perkembangan ekonomi dan keuangan Islam. Beberapa urgensi kaidah fikih yang diungkap oleh Ahmad An-Nadwi dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Yang pertama, kaidah fikih mempermudah untuk menguasai fikih Islam, menghimpun masalah-masalah yang berserakan dengan jalan menyusun buru-buru yang banyak tersebut dalam satu alur di bawah satu kaidah. Yang kedua, kaidah-kaidah itu membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan dengan cara menjadikan kaidah itu sebagai jalan untuk menghadirkan hukum. Yang ketiga, mempermudah orang yang membahas fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema-tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu proposisi tertentu. Yang keempat, meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi Islam dan produk perbankan syariah. Kaidah-kaidah fikih dibangun atas dasar kesadaran dan penelitian ilmiah dengan pendekatan induktif, yang secara sederhana dalam merumuskan suatu kaidah didasarkan pada permasalahan cabang dalam satu term tertentu dengan berbagai pendapat fuqaha
kemudian digeneralisasi dari hal-hal yang bersifat mirip atau bahkan sama dengan dan dirumuskan dengan kalimat yang singkat dan padat makna. Konstruk ijtihad yang istiqrai inilah yang pada gilirannya menjadi daya aksesibilitasnya dalam mencari solusi pada permasalahan furu'iyah yang selalu muncul dan berkembang sampai hari kiamat nanti. Kaidah-kaidah fikih dalam bidang ekonomi bertugas menjustifikasi dan melegitimasi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam dalam berbagai bidang transaksi, baik yang terkait dengan transaksi monoakad atau multi akad. Transaksi monoakad atau akad tunggal seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang piutang atau gilirannya sesuai kebutuhan aktivitas ekonomi masyarakat kontemporer memerlukan transaksi multi akad. Sebagai contoh, maraknya masyarakat melakukan transaksi sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, barang elektronik, dan lain semisalnya, maka kaidah-kaidah fikih yang menjustifikasi adalah yang berkaitan dengan transaksi al-ijarah, muntahiyah, bi'al-tammi. Demikian seterusnya pada permasalahan ekonomi lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.